Kanker adalah organ nakal yang kompleks, terdiri dari berbagai macam sel dan komponen non-seluler. Perekrutan berbagai macam sel dan komponen non-seluler bertujuan untuk membentuk lingkungan mikro yang menguntungkan pertumbuhan dan perkembangan kanker. Selain kanker, sel-sel lain yang terdapat di lingkungan mikrotumor adalah limfosit, terutama limfosit T. Kelompok mieloid, yaitu sel dendritik, makrofag, dan myeloid-derived suppressor cell, kanker-associated fibroblast, dan sel endotel. Sedangkan matriks ekstraseluler, eksosom, sitokin, dan kimokin merupakan penyusun komponen non-seluler pada lingkungan mikro. Sel kanker menghasilkan faktor-faktor untuk mengundang makrofag. Makrofag yang berada di lingkungan mikrotumor dikenal sebagai tumor-associated makrofag. Faktor-faktor yang dihasilkan sel kanker mengaktifkan sel endotel, mengundang sel fibroblast, dan mengaktifkannya menjadi kanker-associated fibroblast. Sel-sel lain juga akan datang ke area tumor primer dan membentuk lingkungan mikrotumor. Setelah lingkungan mikro terbentuk, sel kanker menggunakan mekanisme inflamasi yang pada keadaan normal bertanggung jawab pada proses perbaikan luka. Proses ini oleh sel kanker digunakan untuk pertumbuhan dan invasi. Pada keadaan normal, proses penyembuhan luka terjadi melalui 3 tahap. Terjadi pengaktifan platelet yang diikuti dengan rekrutmen neutrofil, fibroblast, dan pelepasan sitokin pada proses hemostasis. Makrofag membersihkan puing-puing luka, keratinosit proliferasi, dan migrasi untuk menutup permukaan luka. Sedang pembuluh darah baru terbentuk pada area luka, dan fibroblast aktif mendeposit matriks ekstraseluler. Selanjutnya, terjadi remodeling matriks ekstraseluler, regenerasi saraf, dan pembuluh darah baru dipangkas. Kanker membajak program penyembuhan luka. Pada saat sel terinisiasi menjadi neoplasia, fibroblast direkrut ke area tersebut dan teraktivasi menjadi kanker-associated fibroblast. Kanker-associated fibroblast menghasilkan protein matriks ekstraseluler dan protease yang mengalami disregulasi, membentuk scaffold untuk proliferasi sel tumor. Setelah tumor terbentuk, epitelium tererosi oleh sel tumor dan menyebabkan luka di tepi tumor. VEGF dan molekul sinyal yang lain menginduksi pembentukan pembuluh darah baru. Sel inflamasi direkrut ke lingkungan mikro dan melepaskan sitokin. Kanker-associated fibroblast beradaptasi untuk mendukung pertumbuhan tumor. Matriks ekstraseluler yang terdeposisi bersifat pro-tumorik dan pro-angiogenik. Pembuluh darah tumor seringkali bocor dan menyebabkan metastasis jauh. Kanker-associated fibroblast menghasilkan berbagai faktor, yaitu sitokin, kimokin, dan faktor pertumbuhan. Substansi yang dihasilkan ini dapat mengundang makrofag, limfosit, dan fibroblast. Selain itu, juga dapat mengaktifkan sel endotel dan fibroblast serta mendeposisi matriks ekstraseluler. Selain fibroblast,
terdapat beberapa sel lain yang berperan penting pada kanker dan penyembuhan luka. Di antaranya adalah makrofag, neutrofil, dan sel punca. Baik pada penyembuhan luka dan kanker, makrofag berperan dalam proses angiogenesis dan inflamasi. Pada penyembuhan luka, makrofag berperan membersihkan sisa-sisa sel dan menginduksi perbaikan. Namun, pada kanker, makrofag yang merupakan komponen dari lingkungan mikrotumor akan membantu perkembangan tumor. Neutrofil juga mempunyai peran yang sama dengan makrofag pada kedua kondisi tersebut. Sel punca pada penyembuhan luka akan berperan pada reepitalisasi. Namun pada kanker, sel punca merupakan bagian dari lingkungan mikrotumor dan berperan pada metastasis dan bersifat resisten terhadap kemoterapi. Sel imun yang paling dominan di lingkungan mikrotumor adalah makrofag. Monosit dari peredaran darah diundang oleh kemokin yang dihasilkan sel kanker dan menjadi makrofag matang ketika sampai di jaringan. Pada saat direkrut ke lingkungan mikrotumor, makrofag akan menjadi tumor-associated makrofag yang terutama mempunyai fenotip M2 dan sebagian kecil M1. Tumor-associated makrofag kehilangan kemampuannya untuk memfagositosis sel kanker, dan sebaliknya malah membantu penyebaran ke jaringan dan organ lain. Peran tumor-associated makrofag pada perkembangan tumor terjadi pada berbagai tahap, yaitu dysregulasi imun, pertumbuhan, angiogenesis, dan metastasis. Hal ini dilakukan melalui sekresi berbagai macam faktor dan interaksi dengan sel-sel yang dipengaruhi. Neutrofil merupakan sel imun yang tidak kalah penting di lingkungan mikrotumor. Neutrofil direkrut oleh kemokin yang dihasilkan oleh sel tumor. Dalam lingkungan mikrotumor, neutrofil dapat terpolarisasi menjadi tumor-associated neutrofil N1 atau N2. Polarisasi neutrofil dipengaruhi oleh interferon beta dan TGF-beta. Interferon beta menginduksi polarisasi neutrofil menjadi N1 yang berumur pendek dan bersifat antitumor. TGF-beta menginduksi polarisasi neutrofil menjadi N2 yang berumur panjang dan bersifat pro-tumor. TGF-beta yang merupakan substansi imunosupresif merupakan modulator utama pada polarisasi neutrofil di lingkungan mikrotumor. Oleh karena itu, fenotip utama neutrofil pada lingkungan mikrotumor adalah N2. Pada lingkungan mikrotumor, neutrofil memfasilitasi perkembangan kanker melalui sekresi protease, kemokin, dan sitokin yang menginduksi rekrutmen sel-sel imun pro-tumor dan sel T yang bersifat imunosupresif. Neutrofil juga melepaskan ROS yang akan menginduksi terjadinya inflamasi lanjut. Neutrofil akan membentuk neutrofil extracellular traps atau NET yang merupakan jaring yang dibentuk oleh kompleks histon DNA dan protein yang dilepaskan oleh neutrofil yang teraktifkan. Sel kanker yang bersirkulasi akan tertangkap oleh NET dan terjadi metastasis. Sel punca kanker adalah salah satu komponen pada lingkungan mikrotumor. Sel punca kanker mewakili subpopulasi tumor yang bertanggung jawab pada metastasis dan bersifat resisten terhadap kemoterapi dan radioterapi, yang pada akhirnya menyebabkan kekambuhan tumor. Seperti sel punca normal,
sel punca kanker dapat memperbaharui diri dan membelah secara asimetris untuk menghasilkan sel anakan dan merupakan bagian terbesar dari tumor. Oleh karena itu, sel punca kanker bertanggung jawab untuk proliferasi dan pemeliharaan tumor. Sel punca kanker juga menghasilkan berbagai faktor yang akan mempengaruhi sel-sel lain di lingkungan mikrotumor. Faktor-faktor yang dihasilkan sel punca kanker berperan dalam berbagai proses perkembangan kanker, termasuk perekrutan sel-sel ke lingkungan mikrotumor, remodeling matriks ekstraseluler, angiogenesis, dan metastasis. Pada dasarnya, semua sel dan komponen non-seluler pada lingkungan mikrotumor saling berinteraksi untuk mendukung perkembangan kanker. Sebagai contoh, kanker-associated fibroblast menghasilkan faktor yang mendukung diferensiasi monosit ke arah myeloid-derived suppressive cell atau MDSC. Selanjutnya, MDSC akan menghambat sel T dan mendukung penghindaran imun sel kanker. Kanker tidak diperankan oleh pemain tunggal. Sel kanker sebagai penjahat utama merekrut sel-sel normal untuk mendukung perkembangannya. Terapi multitarget di lingkungan mikrotumor dengan mentarget sel tumor dan sel-sel lainnya mungkin menawarkan cara yang lebih efisien untuk mengobati kanker. Strategi mentarget tumor-associated makrofag, di antaranya dengan cara membatasi rekrutmen monosit, menghambat aktivasi TAM, dan mempromosi aktivitas fagositosis. NET sebagai target terapi dilakukan dengan memberikan obat-obat yang dapat menghambat pembentukan NET. Terapi ini bertujuan untuk menghambat metastasis. Sel punca kanker dapat mensekresi faktor-faktor yang berperan pada perkembangan kanker, resistensi terhadap kemoterapi, dan kekambuhan. Oleh karena itu, strategi pengembangan terapi harus merupakan kombinasi inhibitor yang mentarget lingkungan mikrotumor yang berbeda. Demikian sekilas gambaran mengenai lingkungan mikrotumor dan inflamasi. Semoga bermanfaat dan terima kasih.